Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul Sejarah Tradisi Islam di Nusantara. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, agama Hindu-Buddha sudah terlebih dahulu berkembang di sana, yang diperkirakan sejak abad yang kedua. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh para pedagang, para pendeta yang berasal dari India serta Cina, yang melalui jalur darat maupun laut. Sejak saat itu, masyarakat mulai mengenal agama Hindu-Buddha dan kemudian mereka meyakininya. Dalam perkembangannya, masyarakat Nusantara pun memiliki budaya, adat, serta tata cara hidup sesuai ajaran Hindu-Buddha. Kemudian pada sekitar abad yang ke-7, masuklah agama Islam ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim Arab. Masuknya Islam di Nusantara itu dilanjutkan dengan dakwah-dakwah Islam dari para ulama. Dalam dakwahnya, para ulama mencoba menyesuaikan budaya masyarakat dan ajaran Islam dengan cara melakukan akulturasi. Pengertian akulturasi sendiri itu merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Islam membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam juga mempersilahkan kepada siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan, ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berikut. Yang pertama, itu tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Dan yang ketiga yaitu sesuai dengan prinsip al-wala, yaitu kecintaan yang hanya kepada Allah SWT dan apa saja yang dicintai oleh Allah SWT. Dan al-bara, yaitu berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah SWT. Dengan demikian, konsep tradisi lokal yang sudah ada maka akan diisi dengan ajaran Islam. Akan tetapi untuk ritual yang bertentangan dengan Islam seperti berjudi, minum minuman keras, dan menyembah kepada berhala dihapus, maka akan diganti dengan ajaran Islam. Penggantiannya pun tidak dilakukan secara semena-mena, melainkan berdasarkan dakwah Nabi Muhammad SAW di tanah Arab. Pada saat menyiarkan Islam, Rasulullah SAW tidak melarang maupun memusnahkan tradisi Arab, tetapi menyesuaikan dengan ajaran Islam. Setelah semakin berkembang, lahirlah sebagai tradisi Islam di Nusantara. Tradisi yang pertama yaitu halal bihalal. Tentunya sudah sangat tidak asing bagi kita tradisi ini, karena halal bihalal biasanya dilakukan setelah umat Islam menyelesaikan ibadah puasa Ramadan atau saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan dengan cara bermaaf-maafan antara sanak keluarga dan saudara. Tradisi yang kedua yaitu sekaten. Sekaten berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Pengertiannya yaitu tradisi Islam yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta, yang tujuannya itu untuk mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah, tradisi sekaten digagas oleh salah satu wali songo yaitu Sunan Bonang. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi kupat. Tradisi kupatan ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat akan berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi ketupat atau kupat. Kupat sendiri adalah singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan dan menjadi simbol untuk memaafkan. Dan yang terakhir yaitu budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng ini umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajiannya yaitu khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa, dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau ada perayaan suatu kejadian penting. Cukup sampai di sini ya pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.